Halo Samania, hari ini kita akan membahas dua saham bank yang akan dipertaruhkan pada video kali ini. Ini adalah request dari teman-teman kita mempertarungkan ya kedua perusahaan bank yang satu ini. Mereka memiliki background bank, tetapi ya meskipun bank, jenis usaha mereka ini sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada yang menjalankan syariah, ada juga yang menjalankan bank yang sistemnya berbeda juga ya, yang ada bunga, yang ada riba. Nah, siapakah yang lebih baik? Langsung aja kita lihat dari video ini. Seperti biasa, di posisi terakhir saya akan membahasnya terlebih dahulu. Dan hari ini, dari kedua saham ini, yang mendapat posisi terakhir itu adalah Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode emiten BRIS, atau kita punya aja BRIS. Berarti pemenang video pada kali ini adalah BNGA, Bank SIM Niaga Tbk dengan kode emiten BNGA, atau kita panggil aja BNGA. Ya, BNGA menang karena apa? Pastinya fundamentalnya lebih baik dan valuasinya lebih murah kalau dibeli sekarang. Lalu bagaimana dengan BRIS? Apakah karena dia di posisi terakhir berarti nggak worth it kalau kita beli? Langsung aja kita lihat ya dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih seperti berita Asibindo, optimis industri perbankan syariah tetap tumbuh double digit, itu berarti 10% ke atas. Ya, lain-lainnya sih aman-aman aja sih. Jadi kita langsung lihat sejarah daripada BRIS ini yang awalnya merupakan BRI Syariah, tetapi setelah itu dilakukanlah merger antara Mandiri Syariah, lalu ada juga BRI Syariah juga ya, BRI Syariah akhirnya menjadilah Bank Syariah Indonesia seperti sekarang ya. Kenapa bank yang satu ini dapat bertumbuh dengan subur di Indonesia? Karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ya. Bayangkan, itu berarti kalau nggak ada bank syariah yang sukses di Indonesia sih, itu sih nggak masuk akal ya. Karena pasarnya sangat besar. Ibaratkan kayak Indonesia ini kan konsumsi nasi, konsumsi beras. Kalau nggak ada perusahaan beras yang ada di Indonesia sih, itu berarti sayang sekali ya. Nah, itu nggak masuk akal. Sama seperti konsep ini, bank syariah. Kenapa ada bank syariah? Karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Itu berarti banyak sekali masyarakat-masyarakat yang di dalamnya itu menginginkan pinjaman, menginginkan dana dalam bentuk yang syariah. Nggak ada bunga, nggak ada riba juga. Ya, meskipun dikatakan tidak ada riba, tidak ada bunga, tapi BSI ini atau BRIS ini tentu saja ada cara khusus untuk mendapatkan laba dari pinjaman yang mereka berikan kepada para nasabah. Ya, seperti dalam bentuk bagi hasil ataupun sedikit di markup pinjamannya. Misalnya kita mau pinjam 30 juta, nanti kita harus mengembalikannya tidak dalam bentuk 30 juta, misalnya harus dikembalikan 30,9 juta. Itu berarti ya ada selisih 900 ribu ya, sekitar berapa persen tuh? Sekitar 3% ya. Nah, itu contohnya. Nah, lalu sekilas tentang sejarah mereka itu merger tahun 2021 pada tanggal 1 Februari ya, bertepatan dengan 19 Jumadil akhir 1442 Hijriah, sebagai penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia. Memang masih baru-baru sih mergernya, tapi ini bukan berarti mereka perusahaan yang baru banget ya, karena sebelum merger mereka sudah sangat berpengalaman di bidang bank syariah ini. Jadi kalau ditanya bagaimana prospek bank syariah, bagus dong ya. Laba mereka juga meningkat sangat pesat dibandingkan tahun 2020-2021. 2022 earning per share-nya udah Rp104, gede banget. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya. Untuk posisi masyarakat 9,9%, ini aman. Lalu ada Bank Mandiri Tbk memegang 51%. Ini gede banget porsinya ya, karena Bank Mandiri asetnya gede banget pas merger, sehingga dia memegang banyak sekali porsi di BRIS ini. Kalau kita lihat di dalam berita ini, di dalam berita ini juga aman-aman aja. Jadi kita langsung aja masuk ke laporan keuangan daripada BRIS ini, yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Ya, sayang sekali masih belum update sampai kuartal keempat, karena udah ada beberapa bank yang sudah update sih, seperti Bank Mandiri dan juga Bank BCA juga. Bank BNI ya sepertinya ya, yang udah update. Oke, kita download dulu PDF-nya. Nah, ini dia. Belum ada anak perusahaan, karena mereka juga adalah anak perusahaan. Untuk mata uang pelaporannya itu dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi kita kalikan 1 juta.
Langsung kita masuk ke laba rugi untuk entitas induk seberapa besar, yakni sebesar ini dia 3,2 triliun rupiah. Yap. Dengan PER setelah dianualisasikan itu 14 kali. Ya, bagi saya sih udah mahal sih, karena PBV-nya juga udah mahal 2,3 kali lipat. Ya, karena memang BRIS ini sangat terbang banyak banget ya dibandingkan tahun 2020 kemarin. Ya, seperti yang kita lihat pada saat terjadi pandemi, harga sahamnya pernah jatuh ke Rp228, tapi setelah itu terbang sampai awal tahun 2021 ke Rp3.469. Wow banget ya. Ya, karena memang bank syariah itu pasarnya subur banget di Indonesia. Tadi kita sudah lihat PER dan PBV-nya udah mahal. Operating profit marginnya bagus 25%. Ini tinggi banget untuk sebuah bank. Lalu net profit marginnya juga tinggi, double digit, 18%. Sehingga return on equity-nya adalah 15%. Ini tinggi banget ya. Karena memang kalau labanya besar, ekuitasnya akan tampil lebih besar lagi. Apalagi mereka ini adalah bank. Mereka mendapatkan dana daripada para nasabah yang menaruh dana mereka di bank tersebut dengan bunga yang kecil biasanya ya. Kalaupun kalau mau besar pun paling 3%, 4% mengikuti deposito. Ya, mereka mendapatkan dana kerja yang murah. Tapi tentu saja pas mereka memutar dana mereka itu mereka mendapatkan cuan juga, ya. Tapi kekurangan BRIS ini adalah di sisi quick ratio-nya, ya. Kalau untuk bank saya biasanya melihat ke bagusan liquidity-nya itu di bagian quick ratio atau kemampuan membayar hutang jangka pendek dengan memakai aset selain kas ya. Jadi bukan hanya kas, piutang juga dihitung sebagai aset. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini sih quick ratio-nya nggak terlalu bagus ya. Kita coba lihat asetnya, aset jangka pendek nggak dikasih tahu di sini ya. Nggak dikasih tahu di sini, jadi kita nggak bisa tahu. Jumlah asetnya 280 triliun. Liabilitasnya seberapa besar ya? Nggak kelihatan sih di sini. Yang pasti sih jumlah ekuitasnya 27 triliun rupiah. Oke, agak susah sih melihat keuangan daripada BRIS ini ya. Kita lihat dulu dari atasnya dulu. Asetnya, jumlah aset 280 triliun rupiah. Ya, lalu liabilitasnya 252 triliun rupiah, sehingga ekuitasnya masih ada 27 triliun rupiah. Ya, setidaknya enggak sampai minus ya ekuitasnya. Cuman di sini kurang rasionya pun hanya 32%. Ini berarti dana daripada nasabah itu enggak dihitung sebagai aset dia. Ya, tapi dihitung sebagai, kita coba lihat di atas, kasnya 3 triliun. Yang paling gede itu efek-efek yang diperdagangkan pihak berrelasi 47 triliun, lalu ada piutang. Piutang murah bahar pihak ketiga 119 triliun rupiah. Jadi dianggap sebagai piutang. Lalu sisanya tabungan wadia pihak ketiga 40 triliun untuk liabilitas. Lalu ada dana syirkat temporer, tabungan mudharabah pihak ketiga 68 triliun. Lalu ada deposito berjangka mudharabah juga 88 triliun. Jumlah dana syirkat temporer 184 triliun. Baik, jadi ada dibagi-bagi lagi ya dia ya. Bukan hanya liabilitas tapi ada juga dana syirkat temporer. Saya kurang mengerti sih tentang metode syariah, tapi memang ya ini sesuai dengan syariat Islam. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi kalau untuk BRIS ini turnover hariannya 64 miliar rupiah. 64 miliar rupiah cukup liquid. Jadi ditanya BRIS ini apakah menarik? Masih kurang ya. PR-nya masih tinggi, PBV-nya juga ada mahal. Jadi kita lihat di posisi pertama ada BNGA. Bagaimanakah? BNGA pastinya lebih bagus ya. Kita lihat dulu dari beritanya. Ada berita tentang mereka memborong saham emiten delisting INVS ya. Nggak tahu buat apa. Mungkin untuk investasi kali. Dan lain-lain di sini. Aman-aman aja. Langsung kita lihat sejarah daripada Bank SIM Niaga ini. Ini merupakan bank yang berasal dari Malaysia. Kita langsung lihat profilnya sekilas tentang SIM Niaga di sebelah sini ya. Mereka ini udah didirikan lama banget. Seberapa lama kita akan lihat nanti sekilas tentang mereka, sejarah perusahaan.
Nah, ini dia. Jadi, mereka didirikan pada 26 September tahun 55. Jadi udah lama banget. Mereka memiliki banyak sekali prestasi. Salah satunya mereka merupakan bank lokal pertama yang meluncurkan servis ATM ya, Automatic Teller Machine. Dan juga ada banyak sekali prestasinya ya, juga menjadi bank pertama yang menyediakan online banking service di tahun 91. Memiliki prestasi seperti ini berarti mereka ini merupakan bank yang bagus banget karena memiliki teknologi yang cukup maju ya. Ya, kalau ditanya prospek perusahaan bank seperti biasa pastinya bagus karena dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi kita langsung aja lihat pemegang sahamnya aja. Porsi masyarakatnya 7,7%. Ini masih aman karena memenuhi ketentuan daripada OJK minimal free float atau saham yang beredar di publik itu minimal 7,5% kalau mau IPO ya. Lalu ada SIM Group SDN BHD, dia memegang 91%. Dari beritanya sih aman-aman aja. Jadi kita langsung masuk ke laporan keuangan daripada BNGA ini yang juga baru update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Belum terlalu update sih, tapi it's okay. Kita coba download dulu PDF-nya. Download lagi. Nah, ini dia beberapa anak perusahaannya seperti Auto Finance. Memang ya banyak sekali bank yang memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang finance atau leasing. Lalu mereka ada sekuritas juga. Langsung kita masuk. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Mirip dengan BRIS. Kita langsung lihat laba rugi untuk entitas induk seberapa besar, yakni sebesar 3,8 triliun. Yap, dengan PR yang didapat 5,7 kali. Ini lebih baik, dengan PBV-nya juga masih murah, 0,6 kali. Operating profit margin-nya 20%. Ini tinggi banget. Lalu net profit margin-nya juga tinggi banget, 23%. Sehingga return on equity-nya juga tinggi, double digit 11%. Untuk liquidity-nya, bank seperti biasa pastinya hutangnya tinggi ya. Karena ya ada dana dari nasabah dihitung sebagai hutang. Cash ratio-nya juga pasti tipis karena mereka berhutang. Cuman biasanya bank itu untuk melihat kesehatannya itu dilihat dari quick ratio-nya sih. Ya, quick ratio-nya itu dihitung dari semua aset lancarnya. Kalau kita lihat di PDF-nya sih nggak dibagi-bagi ya. Aset lancarnya nggak kelihatan di sini. Jadi palingan kita lihat yang RTE bisnis saja. Yap. Quick ratio 107%. Ini masih aman. Lalu untuk transfer harian Bank BNGA itu 5 miliar. Cukup bagus dan inilah pergerakan sahamnya ya. Belum naik terlalu tinggi sih karena memang biasanya bank itu naiknya itu stabil. Enggak tiba-tiba turun banget lalu naiknya tinggi banget, enggak. Jadi ini lebih cocok bagi yang mau investasi. Kalau untuk yang trading sih berbeda ya. Jadi kalau ditanya BNGA ini apakah menarik? Pastinya ya menarik ya. Kalau mau beli BNGA silahkan, tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Apalagi BNGA ini kalau bagi dividennya itu nggak tanggung-tanggung ya. Dividen payout rasionya atau DPR itu biasanya di atas 50%. Ini berarti tinggi banget ya. Jadi gitu aja pembahasan dari kedua bank ini. Kalau ditanya dari kedua bank ini apakah semuanya boleh diinvestasikan? Kalau saya sih saya cuman memilih BNGA karena lebih murah dari sisi valuasi. Kalau BRIS ini masih belum. Jadi gitu aja untuk pembahasan kedua bank ini. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.